kurang lebih 30 tahun, umurnya Hajar 15 tahun. Berjalan rumah tangga Ibrahim dan Sarah alaihimussalam semuanya sampai umur Sarah 60 tahun, tidak punya anak. Berarti umurnya Hajar pada saat itu berapa? 30 tahun. Masya Allah, kalau hitung umur perempuan cepat ini. Jangan tersinggung Pak Yoyo, tidak apa-apa. 30 tahun umurnya Hajar. Karena Ibrahim alaihissalam pengen punya keturunan, maka Sarah dengan niat baiknya menghadiahkan kepada Ibrahim alaihissalam budaknya Hajar, lalu Hajar dibebaskan oleh Ibrahim alaihissalam dari keterbudakan, lalu kemudian dinikahi. Setahun kemudian Hajar hamil dan setelah menikah setahun kemudian melahirkan anak laki-laki yang bernama siapa? Ismail alaihissalam. Fitrah perempuan, Sarah merasa sedih. Kenapa dia tidak bisa memberikan anak kepada Ibrahim? Dia pun berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar diberikan karunia. Ternyata dengan umur 62 tahun, masuk 62 tahun hamil, dan akhirnya melahirkan juga namanya Ishak. Ishak dan Ismail adalah anak Ibrahim alaihissalam. Makanya Ibrahim diberikan julukan Abul Anbiya, ayahnya para nabi, karena dua anaknya menjadi nabi dua-duanya. Baik, Ibrahim alaihissalam setelah memiliki anak Ismail dan sebelum lahirnya Ishak, jadi Ismail ini masih masa menyusui, masih di bawah 1 tahun umurnya. Datang perintah Allah Azza wa Jal memerintahkan Ibrahim alaihissalam untuk membawa istrinya Hajar ke Mekah. Mekah waktu itu ikhwah-ikhwah sekalian adalah sebuah lembah yang tidak ada kehidupan sama sekali. Kata Allah Azza wa Jal tentang melalui lisannya Ibrahim alaihissalam, dia mengatakan, ya Allah, saya meninggalkan keluarga saya dengan kalimat Al-Quran, biwadin ghairi dhi dhar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah, al-ayah. Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku di sebuah lembah yang tidak ada dhi dhar'. Dhi ini dalam bahasa Arab sama dengan zu, digunakan kalau sesuatu yang melampaui batas, gitu kan. Jadi dikatakan dhi dhar' artinya tidak ada tumbuhan, jangankan tumbuhan hijau, tumbuhan mati nggak ada, gersang, nggak ada kehidupan, nggak ada binatang, nggak ada pohon, nggak ada manusia, nggak ada kehidupan, lembah kosong. Tetapi kata Nabi Ibrahim alaihissalam, di situ dikatakan inda baitikal muharram, tapi itu di lokasi rumahmu yang mulia. Pertanyaan kecil, apakah di zaman Ibrahim alaihissalam Ka'bah sudah ada atau baru nanti dibangun oleh Ibrahim? Jawabannya sudah ada. Jadi Ka'bah itu dibangun pertama kali oleh siapa? Adam alaihissalam. Tidak usah takut salah, nggak apa-apa, saya nggak bawa rotan. Adam alaihissalam dengan anaknya Syith, dua orang ini membangun Ka'bah. Kemudian pada saat terjadi banjir besar, kiamat kecil di zaman Nuh alaihissalam, termasuk Ka'bah hancur pada saat itu, tinggal pondasinya. Pondasi Ka'bah ini disebutkan dalam Al-Quran namanya Bakkah. Di Bakkah dalam ayat Al-Quran dikatakan Bakkah itu adalah pondasinya Ka'bah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ingin Ka'bah itu dihidupkan kembali. Diutuslah awal kisahnya dengan Ibrahim alaihissalam diperintahkan membawa istrinya Hajar dan Ismail ke lembah itu. Pada saat tiba di sana, Ibrahim alaihissalam tidak bicara apa-apa. Tiba di lembah tersebut, gersang, lalu dia bilang sama Hajar, turunlah wahai istriku, bawa Ismail bersamamu dan saya akan tinggalkan kamu di lembah ini. Hajar bingung, nggak ada instruksi, nggak ada informasi, nggak ada bekal yang cukup. Cuma begitu saja. Ibrahim alaihissalam tiba-tiba balikkan kuda untanya menuju ke arah Palestina, mau pulang. Diikuti oleh Hajar. Wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di sebuah lembah, tidak ada manusia, nggak ada pohon, nggak ada hewan, nggak ada kehidupan, panas gersang begini, bekal air cuma 1 kendi air. Ibrahim alaihissalam cuma bisa netesin air mata, tetap jalan. Diikuti lagi, ya Ibrahim, apakah kau tinggalkan kami di lembah, tidak ada kehidupan, nggak ada manusia, nggak ada batu, nggak ada air, nggak ada pohon, nggak ada hewan. Ibrahim alaihissalam tetap jalan menangis. Yang ketiga kali Hajar bilang lagi, wahai Ibrahim, apakah kau tega membiarkan kami begini dan seterusnya. Tetap saja Ibrahim alaihissalam jalan. Maka Hajar akhirnya Allah SWT berikan ilham dalam hatinya dan bertanya begini, Allahu amaraka bihada, apakah Allah yang perintahkan kamu seperti ini? Maka Ibrahim alaihissalam tidak nyaut apa-apa, cuma nganggungin kepala. Iya, artinya ini memang diperintahkan oleh Allah. Maka jawaban Hajar dengan sangat jelas. Dan perhatikan ya, seseorang kalau sudah datang perintah Allah Azza wa Jalla dan dia terima, perhatikan nanti apa efeknya,
apa yang Allah kasih pada saat datang sebuah ilmu, dalil, wahyu, Al-Quran dan Sunnah lalu diamalkan, perhatikan apa yang Allah kasih nanti dari banyak sekali pahala yang dia akan panen. Maka dia mengatakan idzan layyudayyi'ana, kalau begitu tidak mungkin Allah itu membiarkan kami mati. Udah pergi aja Ibrahim, gak apa-apa.